cinta akan kesadaran bahwa sejatinya kita udah tanpa batas dan berkelimpahan, dan memahami cara kerja hukum semesta itu akan selesai dengan cinta, dan cintalah yang melarutkan segalanya. Itulah yang membuat semua hidup kita tuh jadi berubah, karena dalamannya udah berubah. Tadinya mengeluh, kesel, marah-marah, berubah jadi bersyukur, berterima kasih, otomatis realitas juga jadi berubah gitu. Mbak Dev, mungkin langsung aja ya Teh ya, karena ini sudah mau maghrib juga. Betul. Langsung ke Mbak Dia. Mbak Dia, silakan saya. Boleh open mic-nya. Halo, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Teh. I love you, masya Allah. Love you so much sayangku. Gak tahu apa ya. Aku tuh rasain, aku kan batch yang 11 ya. Dari bulan Maret itu banyak banget dari aspek pasangan, dari aspek ekonomi, dari aspek diriku sendiri. Alhamdulillah aku sudah mencakupi semuanya gitu. Jadi aku yang dulu itu sama kayak Mbak Fiskas, kayak Mbak Aina, kayak Mbak Panca, sama lah kita ya, wanita yang temperamen, suka marah-marah. Kalau marah tuh kamu tuh, duh, meledak. Nah, belajar. Aku bukan yang instan yang kayak teman-teman ya. Jadi aku tuh dulu gini ngeliatin teman-teman sama, gue pada cepet-cepet ya. Tapi ada suatu titik aku sadar gitu. Aku nggak berlomba kok sama siapa-siapa. Aku nggak sedang ingin memenangkan peragaan apapun, aku sedang berlomba dengan diriku sendiri. Jadi nikmatinlah prosesku. Jadi aku nggak ngeliatin, aku saat ngeliatin testimoni, wow gitu. Jadi udahlah aku fokus dengan prosesku. Aku nggak instan, nggak cepat ya kayak 30 hari itu udah 2 bulan. Aku lama hitungannya. Tapi aku bener-bener ngerasain proses setiap setiap proses yang aku lalui itu aku menikmati banget. Dari yang aku tuh punya GERD. Aku punya GERD, aku tuh susah tidur, aku tuh tukang ngeluh dulu. Identitasku seperti itu. Kalau tidur aku nggak bisa yang namanya menghadap ke kanan karena bahuku sebelah sini sakit banget teh. Sakit, dan sini aku ada benjolan di sini. Aku udah mulai praktek nafas syukur. Itu nggak rutin ya. Apa sih dulu aku denial. Aku kan sudah bersyukur ya, sombong kayak gitu. Masa iya aku nggak bersyukur? Terus aku ingat-ingat dulu, sebentar deh. Terus akhirnya aku mulai praktek, mulai biasa. Ternyata rasanya bersyukur tuh kayak gini ya, enak banget ya Allah. Sampai bilang, ya Allah makasih ya Allah, makasih aku kok selama ini kemana aja. Sampai nggak bersyukur atas tanganku, atas kakiku, atas mulutku. Jadi sekarang kalau makan tuh yang, ya Allah makasih aku bisa makan ini, makasih. Udah yang kayak gitu banget, yang sampai bersyukur, ya Allah kok baik banget sih, kayak gitu. Nah udah praktek, udah berapa ya, 1 bulan lebih. Aku bisa tidur nyenyak. Aku bisa tidur nyenyak. Sepanjang tidur, sebelum tidur aku praktek, aku bersyukur. Aku bilang makasih ya Allah, aku bisa makan enak, aku bisa tidur di tempat tidur ini, masih bisa merasakan AC di ruangan ini. Makasih ya Allah, makasih. Setiap itu tuh aku bilang makasih semuanya. Habis itu aku tidur. Walaupun aku tidur di jam 12, bangun jam 3 gitu, habis itu aku nggak tidur lagi, tapi badanku fit. Dulu aku kalau kurang tidur, pusing banget, berat banget, mau tidur seharian, tetap aja berat kepala. Ya Allah, ini kenapa sih kok badannya kayak gini? Aku sekarang udah bisa miring kanan, miring kiri, GERD-ku sembuh, dan benjolanku yang di sini mengecil. Aku yang, ya Allah makasih gitu. Ya Allah, itu tuh wow gitu. Terus kemarin aku ikut yang reuni Jakarta. Aku yang tanya, gimana ya suami aku tuh kok kayaknya nggak bisa nih diajakin. Ini kok kayak gini ya, maksudnya ayo dong, kok sukanya masih kayak mengeluh, suka ini. Aku tanya tuh, terus tante bilang itu adalah cerminanmu. Waduh, langsung iya ya, oke. Dari semenjak itu, sebelum itu tuh aku bilang sama, kamu tuh bikin aku mendikte dia, kamu tuh harus begini, kamu tuh harusnya bersyukur, kamu tuh harus ini dirilis, belum banyak kayak sotoy banget, kayak baru dapat ilmu sotoy banget gitu. Tapi setelah dari dengerin Tata tuh, iya ya, ayo udahlah, terserah lah dia mau ngapain gitu. Habis itu aku sama suami kan ada ritual yang setiap bulan itu entah 2 kali atau apa, aku harus keluar berdua ngobrol pacaran gitu. Nah, aku selalu di tempat itu, di tempat kesukaannya kita. Terus nggak tahu tiba-tiba malam itu aku bilang, yuk jalan yuk, aku pengen jalan-jalan nih, aku pengen ngobrol kayak gitu. Jalan keluar, ngobrol lah kita tentang, aku dan dia tuh seneng ke diskusi tentang pengembangan diri kayak gini, diskusi lah bla 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 bla. Iya, aku nggak tahu tiba-tiba mengklik, mengorek, dia kan memang ada luka ya. Jadi aku sama suami itu, aku abis ngobrol sama dia, aku begini, aku sama suamiku itu dipertemukan karena luka. Dua-duanya ini saling tarik-menarik, tapi karena luka inilah kita berdua ini saling menyembuhkan gitu loh. Allah tuh sebaik itu buat mempertemukan kita, buat saling menyembuhkan, Beb. Ya, bukan
saling melukai di sini, aku bilang kayak gitu. Habis itu dia cerita, itu di tempat makan rame teh, tempat makan steak gitu kan rame ya. Aku bilang, Beb, kayaknya kamu ada buka masa lalu. Dia cerita, dia tiba-tiba cerita tentang luka masa lalunya dia, tentang bapaknya, bla bla. Dia nangis teh di depanku teh, yang selama ini nggak pernah nangis, nangis yang, aku cuma diem ngeliatin dia. Dia sadar gitu bahwa dia tuh punya luka masa lalu yang selama ini dia denial, dia tolak, dia nangis teh. Aku, aduh, oke, diem, oke. Aku cuma bisa pegang tangannya dia, nggak bisa apa-apa. Aku cuma udah ngeliatin dia. Kalau dia udah tenang, udah tenang, udah. Oh, ternyata setelah kita share lagi, aku kan sama suami seneng cerita, seneng ngobrol, dan sering analisa gitu loh, apa yang kita rasain. Oh, ternyata seorang wanita itu seorang wanita itu mudah untuk mengungkapkan perasaannya, makanya mudah untuk rilis ya. Tapi untuk dari seorang pria itu susah, karena dia itu tidak diajarkan untuk mengakui perasaannya dia. Pria itu harus tegar, gak boleh nangis. Pria itu harus seperti ini. Kan udah di framing dari masyarakat kan seperti itu. Jadilah dia yang tidak bisa menganalisa apa yang dia rasain. Apalagi kita dengan kita kan dari keluarga yang orang tuanya kan tidak melek seperti ini ya, parentingnya tidak mengajarkan emosi, tidak mengajarkan ini loh marah seperti ini. Jadi kita bingung, ini sebenarnya apa yang aku rasain. Nah, itu kesulitan yang di situ ternyata yang dirasain oleh suamiku. Tidak bisa memilah-milah apa sih yang aku rasain, marahkah, sedihkah, pokoknya 9 emosi dasar itu nggak tahu gitu loh. Sebenarnya tuh kalau aku inget-inget kenapa aku susah untuk merilis pun sebenarnya di situ, karena kita nggak tahu apa sih yang aku rasain, sedih apa sih gitu. Tapi setelah ngerti yang Teteh kasih nih, 9 emosi dasar bla bla bla, oh aku lagi sedih, oh ada emosi cemas, oh aku ada ini, jadi ngerilisnya enak gitu. Jadi dulu tuh ngerasa, ih aku ngerilis kok gak selesai sih, kok kenapa sih. Tapi ternyata setelah aku analisa lagi, itu tuh kita tuh kayak ngupas kulit bawang gak sih, yang gede banget gitu, kayak bola salju, kita kupasin satu-satu, emang gak selesai. Tapi percayalah, setiap layer yang kita rilis itu, setiap layernya berkurang kok. Nanti lama-lama akan ketemu kebahagiaannya, kayak gitu. Nah, udah nih, terus habis itu udah jalan 3 bulan, aku ada sesuatu nih. Yang kemarin aku sempat WA Teteh sih. Karyawanku tuh di rumah, di sana tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tiba-tiba berkonflik lah aku dengan satu karyawan, padahal aku cuma ngingetin dia, kamu tuh harusnya kayak gini, karena bahasa teks itu susah dimengerti dan nggak ada emotikonnya, ada diartikannya. Dan diartikannya kayak aku marah-marah gitu, jadi dia anak Gen Z, diartikannya ini. Akhirnya dia memutuskan untuk resign. Oke, nggak apa-apa resign, padahal itu salah satu karyawan andalan aku yang dia kalau nge-live itu omsetnya tinggi. Oke, ya udah. Aduh, aku udah sempat panik tuh. Oke, rilis. Habis itu suami aku ngobrol sama si karyawan ini. Habis itu ternyata luruskan lah istilahnya. Ternyata salah paham. Nah, salah paham. Oke, dia mau kerja lagi. Nah, habis itu besoknya, tapi ini memang bener-bener sih, maksudnya ini memang udah jalannya Allah, udah bener-bener Allah bilang jangan, nggak usah gitu. Besoknya kejadian makin gede, tiba-tiba aku nggak tahu si cewek ini dia bilang aku difitnah sama suami aku Pak, terus bla bla bla, dia bikin status heboh lah, kantor tuh heboh. Habis itu dia resign, saya keluar. Nah, ya udah, oke, nggak apa-apa dia keluar. Tapi aku bilang, aduh hati-hati nih, ada satu orang andalan aku yang jangan sampai keluar nih. Ternyata setelah itu kejadian akhir bulan, setelah tanggal 1 Teh, ada keluar semua karyawanku Teh. Habis. Aku panik. Apa yang kamu bisnis apa? Aku jualan kurma, jualan online kurma muda buat ikhtiar promil gitu, sama ada tas gitu. Aduh, aku udah stres di situ. Oke, coba rilis susah. Aduh, coba rilis susah. Habis itu aku coba diem dulu. Aku coba, oke, ini kayaknya aku harus diem. Aku tarik nafas, rilis lagi. Udah, aku udah tenang saat itu. Saat itu aku bilang tenang. Aku bilang, ini Allah mau ngasih sesuatu. Ini Allah sedang ngeriset karyawan-karyawan kita yang tidak sefrekuensi sama kita. Aku sama suami kayak gitu. Gak apa-apa, udah lepasin. Udah. Tiba-tiba ngecek barang-barangku banyak yang hilang Teh. HP, kamera, gimbal tuh untuk take konten segala macam itu hilang. Aduh, semuanya udah pergi. Aduh, aku udah. Ada satu yang saudara aku. Aduh, aku tanya-tanyain lah dia. Waktu itu, sebelum itu aku udah nggak tahu mau ngapain, udah deh, aku udah pasrah. Aku intinya waktu itu cuma bilang, makasih ya Allah, aku tahu ada kebaikan di sini, makasih. Aku dulu waktu ketika itu datang, aku pasti akan sedih, sesedih-sedihnya, aku akan kambuh semua, nangis yang mengguling-guling, nggak bisa tidur. Tapi itu aku bisa tidur, aku bilang, makasih ya Allah, aku tahu ada hal kebaikan. Aku sending loving karyawanku satu-satu, aku sending loving. Tiba-tiba di hari Minggu, karyawanku
saudaraku salah satunya, itu aku interview, tanyain, kenapa kok kamu hari Sabtu nggak kerja malah kabur bawa motor bla 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 bla. Terus habis itu dia bilang cerita kalau ngedapetin cerita bahwa apa namanya, suami aku menfitnah dia kalau ada ngomong yang nggak enak gitu. Hah, aku cukup kaget dong. Oh, ternyata tersebar fitnah yang nggak enak nih tentang aku dan suamiku. Udahlah terserah. Yang penting istilahnya kalau karyawan tuh pasti ada ngomong-ngomong jelek, terserah deh, aku nggak masalah ya hal itu. Pokoknya yang penting mana kamera aku bilang kayak gitu. Nggak tahu bule gini-gini. Oke, nggak tahu ya udah. Aku duduk lagi, sending love lagi. Besok hari Senin ada yang datang, satu karyawanku ngaku kalau dia ngambil HP. Wow, hebat bisa ngaku. Aku kaget dong. Loh, itu nggak pakai hitungan bulan loh, hanya dalam hitungan waktu 2 hari. Hari Senin dia udah ngaku saya ngambil handphone iPhone 11 karena bla 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 bla, minta keringanan. Oke, aku kasih waktu kamu 3 bulan buat ngembaliin HP itu. Udah, aku sending love lagi, satu lagi gimbal aku ketemu. Jadi barang-barangnya dibawain, mereka semua datang buat gue, mohon maaf ya ini aku bawa gini. Jadi ngaku semua gitu. Masya Allah, aku bilang. Terus ada satu karyawan aku yang sebenarnya dia baik, bagus gitu, tapi dia kena fitnah gitu. Aku biarin dah, ya udahlah. Aku masih sending love gitu. Sending love. Tiba-tiba aku bilang, Beb, kita cari karyawan baru. Udah, nggak apa-apa. Kita mulai lagi dari nol, nggak apa-apa. Ini bukan titik nol kok. Ini titik balik kita. Kita mulai lagi. Kita mulai. Habis itu cari karyawan, dapat satu. Terus gimana ya? Aku kok butuh orang untuk training ini, sedangkan aku sendiri saat itu nggak bisa. Terus aku bilang, coba hubungin si A ini yang keluar, tapi dia masih baik gitu. Balik ya aku mau tapi nggak nge-live. Balik sampai sekarang orangnya masih di sini kerja sama aku. Yang oke. Dan abis kejadian apa namanya, karyawanku keluar itu, emang omsetnya drop bener-bener. Yang biasanya dapat 500, ini yang drop banget, yang sampai itu 100 juta aja gak dapat. Aku cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, ya Allah, aku tahu ini mah pasti akan dibalikin lebih banyak lagi. Bulan depannya naik, dan alhamdulillah bulan ini juga mulai naik lagi. Dan wow, dan kemarin sempat sending lo quantum jam lagi buat suami yang dia, aku kan bilang, Beb, kayaknya ini ada pola yang mengulang deh dari pola masa lalu. Aku bilang karyawan yang lalu kayaknya aku ngomongnya hati-hati kan agak bingung ya, mungkin ada bagasi emosi kali ya, Beb. Enggak kok, gini. Ya udah, oke, aku quantum jam lagi. Tiba-tiba kemarin aku ngobrol lagi, suatu malam lagi ngobrol sama dia, ngobrol dari hati ke hati, cerita tentang kita. Dia akhirnya mengakui, iya ya, kayaknya ini aku masih punya endapan emosi. Dia mengakui hal itu lagi kan. Oh, alhamdulillah. Terus aku kayaknya harus menyembuhkan diri, dia bilang gitu. Terus aku bilang, yes Beb, sekarang waktunya kita menyembuhkan diri agar luka-luka masa lalu kita ini nggak kita warisin ke anak-anak. Aku pengen anak-anak tumbuh dengan bahagia, dengan ceria. Stop lah luka pengasuhan yang mungkin orang tua itu nggak tahu. Udah, stop di kita gitu. Stop, biarin. Udah, copot semuanya, kita ganti yang baru biar kita bisa mewariskan kebahagiaan, kehappian untuk anak-anak. Aku bilang kayak gitu. Dan ya udah, sekarang udah mulai rilis dia pelan-pelan, udah mulai apa namanya, mulai satu-satu dilepasin. Ya Allah, aku bilang, itu tuh doaku tuh banyak banget yang aku bilang, ya Allah, doaku tuh cepet banget ya dikabulin. Kayak kemarin nih, hari Minggu kan biasanya hari Minggu nggak live nih. Ya udahlah, nggak usah live. Wah, kayaknya enak ya kalau hari Minggu tuh ada yang live. Tiba-tiba karyawanku bilang, aku hari Minggu masuk ya karena aku hari Seninnya mau izin. Wow, alhamdulillah ada pemasukan lagi di hari ini. Terus kemarin sempat turun pendapatan. Ya udahlah, nggak apa-apa, turun. Terus akhirnya sekarang udah naik lagi. Yang ya Allah, kok ya udah deh. Ya gimana gitu loh. Kayak kemarin aku ngedengerin siapa, Mas Arif RH lagi live gitu kan. Bukan. Siapa kok, Irwan kalau nggak salah. Aku ngeliatin di YouTube-nya Ngaji Rosa, dia bilang, semua yang kita inginin itu intinya adalah rasa apa? Ya rasa bahagia, rasa bersyukur, rasa senang. Ya sama kayak Teteh bilang, berarti kita mau dapat apa enggak, intinya kan adalah rasanya itu. Rasanya mau apa? Bersyukur, bahagia. Ya itu yang sekarang yang harusnya kita dapat gitu. Oh iya ya. Jadi sekarang kayak kalau misalkan ada kesedihan apa-apa, aku bilang, ya Allah, Allah mau ngasih sesuatu nih lebih besar nih. Terus dulu kalau aku mau ngeluarin uang kan, aduh, ngeluarin duit lagi, bayar ini lagi. Terus kan kemarin diajarin Teteh arigato money kan. Terus coba bilang, habis ini mau datang duit banyak lagi nih. Dan bener, masuk misalnya habis ngeluarin nih, aku mau ngeluarin nih, habis ini pasti akan datang banyak. Bener, berkali-kali lipat yang balik. Dan ya Allah, aku udah, ini Masya Allah indah banget ya. Jadi aku tuh ada ritual khusus. Kalau jadi jam 3 itu pasti kan
bangun ya untuk sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, aku akan duduk di depan, menikmati udara pagi gitu yang enak. Aku sambil nafas syukur di situ, aku menyapa, Assalamualaikum ya Allah, Alhamdulillah terima kasih. Terus gue bilang, Hai alam semesta, terima kasih ya Allah mengantarkan alam semesta ini. Jadi aku selalu bangun, duduk di situ, aku akan selalu disambut oleh angin yang aku bilang, ya Allah, makasih loh, aku disapa oleh alam semesta dengan angin sejuk ini yang datang dari sini. Aku tungguin, terima kasih, terima kasih. Aku setting energi di pagi hari seperti itu, seharian aku akan happy. Jadi ya kayak gitu, bener kata Teteh juga, kalau misalkan ya pasti akan ada marah, sedih, betul. Tapi aku pernah Teh beberapa kali ngerasain marah yang nggak pakai emosi gitu, kayak marah sama karyawan yang nggak pakai rasa gitu. Kamu ya cuma marah gitu doang, marah tapi oh ternyata bisa ya marah tapi tanpa apa namanya, tanpa rasa gitu, kan ternyata bisa gitu loh. Jadi wow, ya ikut kelas ini tuh luar biasa banget, maksudnya Masya Allah. Dan dari Ngaji Roso tuh aku ketemu guru yang banyak banget. Jadi kalau menurut aku yang guru-guru di Ngaji Roso itu apa ya, mereka tuh saling melengkapi, dari Teteh, Mas Bimo, Kang Abu Marlo, Pak Wayan, Mas Arif RH, terus itu semua kayak puzzle yang kayak dirangkai blok makin oh iya ya, bener ya, oh iya ya, iya ya. Terus aku lagi ngikutin juga yang namanya, ini lagi baca buku ini, Dr. Joe Dispenza yang Becoming Supernatural. Itu yang Teteh omongin semuanya dibuktikan sama beliau pakai penelitian, dan itu wow, gelombang-gelombang otak dibuktikan wow. Dan aku coba bilang, ya Allah, jadi aku ngebacain buku, belajar semuanya tuh malah makin, ya Allah, Masya Allah, Allah tuh nyiptain manusia sehebat ini ya. Yang Dr. Joe Dispenza ini, dia bisa sembuh dari patah tulang tanpa operasi, dia dengan meditasi. Dan aku bilang, wow, sesempurna ini Allah menciptakan manusia yang bisa menyembuhkan diri sendiri gitu loh. Wow, gitu sampai keren pokoknya deh. Masya Allah, makasihlah Teteh, makasihlah Ngaji Rosa yang luar biasa. Pokoknya membawakan guru-guru yang luar biasa lah, begitu. Mbak Dian keren banget kisahmu. Masya Allah, Devi. Keren ini, Dev. Ya. Kita kupas sedikit, Dev. Silakan. Boleh, Teh. Ya, Mbak Devi. Ya. Ini Teh, ternyata kalau dari kisah Mbak Dia ini, aku ini ya, lihatnya quantum J ternyata nggak cukup, tapi kita juga harus, apa yang tadi Teteh bilang, law of assumption ya? Ya, Betul ya, law Teh? of assumption. Nah, mungkin Teteh boleh deh Teh dibedah lagi nih dari kisahnya Mbak Dia. Karena kan biasanya kita setelah quantum jam itu lupa ini nih kuncinya, belum law of assumption gitu. Betul. Jadi di dalam hukum semesta yang dibuka di kelasnya Abundant Revolution itu kan dia ada 3. Satu, semesta seperti cermin, dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Terus ada hukum tingkat energi, ada law of projection, apa yang kamu proyeksikan di dalam hati kamu itu jadi layar kehidupan. Satu lagi law of assumption. Nah, tadi dari kisahnya Mbak Diah, itu dari kondisi dia dan karyawannya, situasi kesehatan dia. Kalau yang aku simak, rumusan intinya, rasa syukur yang mendalam itu menyembuhkan tubuh. Jadi di titik kamu sakit, misal siapapun nih teman-teman yang lihat video ini dalam kondisi sakit, cintai sakitmu. Terima sakitmu, terima plus minus tubuhmu apa adanya. Setelah itu syukuri. Jadi Mbak Dia sembuh dari sakit GERD-nya dia dan ada sesuatu di belakang punggungnya dia itu karena dia merasakan syukur tapi tidak fokus ke sakitnya. Di titik kamu fokus terhadap sesuatu yang kurang, disitulah energi akan berjalan, disitulah realitas terjadi. Gitu. Kalau kamu fokus mengeluh, di situ energi akan masuk ke dalam keluhan dan realitanya kamu akan banyak dapat peristiwa yang bikin kamu tambah ngeluh. Nah, tapi Mbak Dia ambil satu keputusan bahwa kayaknya aku harus mensyukuri deh, dari mulai sadar nafas syukur, dari mulai dia bangun pagi, dari mulai dia mau tidur, ya Allah makasih, dari mulai dia makan. Ketika dia melangkah untuk mensyukuri, tubuhnya membaik dengan sendirinya. Nah, sehubungan dengan kegiatan kantor atau kegiatan usahanya, ada kendala sama karyawan, solusi yang Mbak Dia ambil itu adalah sending love in mereka semua. Ketika mereka ngambil handphone, ngilangin alat-alat untuk kamera dan recording live-nya dia bukannya memaki, marah-marah gitu, dia malah sending love. Dia malah ngirimin cinta gitu. Karena seseorang yang melakukan sesuatu yang membuat kita ke-trigger atau misalnya mengambil hak orang lain atau menyakiti kita, itu kan tanda di dalam dirinya ketiadaan cinta, nggak ada cinta gitu di dalam dirinya. So ketika kita sending love ke dia, itu kebijaksanaan dirinya tumbuh dengan sendirinya, sehingga si karyawan-karyawannya ngaku satu-satu, Bu, saya ngambil handphone, Bu, saya ngambil gimbal, Bu.
di luar nalar, bener-bener di luar nalar. Jadi bisa Apalagi cinta dikatakan itu. cinta, cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas itu solusi segalanya. Di dalam kesadaran tentang tubuh yang ada terbatas, kita sadari bahwa aku bersyukur bahwa di sini ada yang tanpa batas gitu. Nah, cinta akan kesadaran bahwa sejatinya kita udah tanpa batas dan berkelimpahan, dan memahami cara kerja hukum semesta itu akan selesai dengan cinta, dan cintalah yang melarutkan segalanya. Itulah yang membuat semua hidup kita tuh jadi berubah, karena dalamannya udah berubah. Tadinya mengeluh, kesel, marah-marah, berubah jadi bersyukur, berterima kasih, otomatis realitas juga jadi berubah gitu. Nah, di sini yang paling menarik ya, menurutku, dari mulai Mbak Fiska, dari mulai Mbak Ina, dari mulai Mbak Panca dan Mbak Dia tadi, dia nggak lepas dari law of assumption loh, hukum asumsi. Mbak Fiska tadi, aduh ini busnya ada kendala kayak gini, oh pasti dengan kondisi kayak gini, nah kamu bakal menang lomba. Yang diasumsikan yang terjadi akhirnya gitu. Terus Mbak Ina juga sama, punya asumsi-asumsi positif. Mbak Panca juga tadi sama kayak gitu. Mbak Dia juga sama, ada hukum asumsi ketika realita tidak sejalan keinginan, tapi kita membuat asumsi lain. Nah, pasti ada hikmahnya nih, pasti ada kebaikannya nih. Pasti ini omsetnya naik nih dari sebelumnya nih. Pasti ini ada sesuatu yang baik di balik ini. Nah, asumsi itulah yang berjalan. Jadi law of assumption itu powerful. Law of assumption atau hukum asumsi. Kan selalu kita bilang ya, syarat nol dari cerita materi Banten Revolution, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu law of assumption. Asumsi atau prasangka atau makna yang kita kasih di balik peristiwa, di balik segala sesuatu yang terjadi, itu asumsi itu penting. Karena asumsi itu memberikan nilai di dalam rasa, ada rasa di dalam asumsi itu. Itulah yang mewujud jadi realita. Jadi seru banget teman-teman kalau kita mau belajar bersama dalam kesadaran. Kita akan ketemu sejatinya kita. Dan kalau kita lihat kisah 4 sahabat terbaik kita tadi itu awalnya itu tidak seperti ini. Nggak banyak senyumnya. Wajahnya cantik. Senyum. Ketika mereka paham untuk mengambil keputusan, aku mau berubah. Aku nggak mau kayak gini. Kayak gini lelah. Gitu. Itu yang jadi satu perenungan buat kita. Yuk teman-teman, sama-sama yuk kita bareng-bareng. Kamu nggak sendiri. Di titik siapapun saat ini kamu tonton video-video saat ini, sadari kamu gak sendiri, bahwa pada saat kamu mengalami ini, aku, Mbak Fiska, Mbak Dia, Mbak Ina, Mbak Panca pernah ngalamin itu semua kayak kamu. Jadi kamu gak sendiri, kita semua pernah ngalamin, dan Mbak Fiska, Mbak Dia, dan teman-teman semua udah mengalami sedikit perubahan dari yang tadinya marah-marah jadi tenang, lalu kemudahan datang beruntun. Sekarang waktunya teman-teman juga untuk merasakan rasa bahagia seperti kami rasakan. Begitu Devi, kita tutup aja deh, udah mau jam 6. Oke, sudah maghrib juga teh ini. Ya. Waktunya habis maghrib. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, Mbak Ina, Mbak Dia, Mbak Fiska, sama Mbak Panca. Terima kasih untuk hadir, sharing bareng kita hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang mungkin keadaannya sama gitu ya Teh ya. Iya. Terima kasih juga untuk Teteh hari ini. Oke, kita tutup ya Teh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye. Terima kasih Teh Febi, Bang. Mbak Ina, Mbak Dia, Mbak Fiska, I love Mbak you Panca. too, Teteh. Ketemu di Bali ya. Iya, Teh. Ya, Dadah. ketemu di Bali kita. Bye. Bye.